Ya, kita lanjutkan dengan maksimum minimum mutlak dari suatu fungsi. Oke, contohnya di sini tentukan maksimum dan minimum mutlak dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, pada interval min 1 sampai 2. Tanda kurung siku berarti min 1-nya ikut dan 2-nya juga ikut pada interval ini ya. Jadi kalau kita gambarkan y sama dengan x kuadrat min 1, ini gambarnya. Ini fungsinya y sama dengan x kuadrat min 1, intervalnya dari min 1 sampai 2. Jadi gambarnya cuma segini aja. Karena intervalnya kita batasi yaitu min 1 sampai 2. Di antara nilai min 1 sampai 2 ini, yang mana yang memberikan nilai maksimum atau minimum mutlak? Nah, jawab. Kita cari dulu turunan pertama, kemudian sama dengan kan 0, atau cari nilai ekstrim atau nilai kritisnya, yaitu y aksen sama dengan 2x, turunannya 2x berarti kan sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0 itu adalah titik kritis atau titik ekstrimnya. X sama dengan 0 titik kritis atau titik ekstrimnya ya. Kemudian untuk mencari dia jenis minimum atau maksimum, kita bisa cari dengan turunan keduanya ya. Kalau tadi kan kita mencari maksimum minimum cukup dengan selidiki titik di kiri dan di kanan dari x sama dengan 0. Atau kalau kita mau bisa langsung adalah menggunakan titik dengan cara turunan kedua dari fungsi tersebut. Kalau turunan keduanya memberikan nilai positif untuk nilai x sama dengan 0, maka dia disebut minimum. Jika y aksen 2-nya memberikan nilai negatif untuk nilai x sama dengan 0, maka dia disebut nilai maksimum ya. Jadi kebalikannya, kalau di sini lebih besar dari 0, nanti di sini nilai minimum. Kalau di sini lebih kecil dari 0, berarti nanti nilainya adalah maksimum. Oke, jadi di sini diketahui bahwa turunan keduanya adalah 2 karena tidak ada variabel x-nya, sehingga berapapun nilai x, baik itu x0 atau x berapapun pasti dia positif, sehingga ini memberikan nilai minimum fungsinya, grafik minimum. Nah ini ya, seperti yang digambarkan. Nah, untuk mencari nilai minimumnya berapa, berarti substitusi 0 ke fungsinya ya. Jadi 0 kuadrat kurang 1 yaitu min 1, sehingga nilai minimumnya di sini yaitu 0, min 1. Ini nilai minimumnya. Nah, yaitu daerah turun dan daerah naik. Kemudian batasnya. Nah, tentukan batasnya. Batas min 1 dan 2, selidiki nilainya. Min 1 substitusi ke sini yaitu min 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. 2 substitusi ke sini yaitu 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Jadi nilai 0 y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 ini. Kemudian y sama dengan 3 ini, dan y sama dengan 1. Kita lihat yang mana yang paling besar nilainya, 0, 3, atau min 1. Pasti yang sama dengan 3 ya. Jadi nilai maksimum mutlaknya adalah 3 dan nilai minimum mutlaknya adalah min 1. Oke, jadi di sini ada nilai. Perhatikan kata nilai. Kata nilai itu berarti kan nanti substitusi selang ke fungsinya, min 1 sama 2, substitusi berapa nilainya, dan substitusi titik kritisnya ke y, ke fungsi juga. Nah, di antara ketiga nilai itu yang paling besar itu adalah nilai maksimum mutlak, dan nilai yang paling kecil adalah disebut nilai minimum mutlak. Ya, kita lihat contoh berikutnya supaya lebih jelas ya. Di sini diberikan fungsi fx sama dengan 144x min 48x kuadrat plus 4x pangkat 3. Tentukan nilai maksimum atau minimum mutlaknya di selang min 1 sampai 7. Oke.
Lagi-lagi kita cari dulu turunan pertama dari ini, kemudian sama dengan 0 untuk mencari titik ekstrimnya. Karena titik ekstrim dan selang ini yang kita akan lihat nilainya, yang mana yang besar dan kecil, itulah yang minimum atau maksimum mutlaknya. Oke, setelah kita turunkan, yaitu 144 min 48 kali 2 adalah 96x plus 12x kuadrat, kita faktorkan 12 nya keluar sehingga 12 min 8x plus x kuadrat, yang ini coret dengan 0 boleh, sehingga tinggal ini sama dengan 0, kita faktorkan, hasil faktornya adalah ini, sehingga di sini diperoleh titik kritisnya ada 2, yaitu x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 6. Jadi nanti titik selidik nilai maksimum minimumnya ada 4, yaitu min 1, 7, 2, dan 6. Substitusi ke Y ini semua, yang mana yang paling besar itulah nilai maksimum mutlak, yang paling kecil adalah nilai minimum mutlak. Jadi kita selidiki x1 sama dengan 2 ya. Nah, di sini kita lihat dulu F2 aksennya. Turunan keduanya kita turunkan sekali ini. Turunkan sekali, yaitu 96 plus 24x. Masukkan 2 ke sini, maka menghasilkan min 48. Kalau turunan keduanya untuk nilai x sama dengan 2, nilai yang negatif, maka dia maksimum ya. Dengan maksimumnya berapa? Yaitu 128. Kita substitusi 6 ke sini, mencapai nilai 48 atau nilai positif. Oke, berarti ini nanti nilainya minimum. Minimumnya berapa? Masukkan 6 ke sini, diperoleh 0. Jadi jawabannya maksimum adalah 128, minimum adalah 0 ya, gitu. Kemudian selangnya juga dimasukin ya, harusnya. Nilai selangnya, nilai F batasnya min 1 adalah min 196 dan pada 7 adalah 28. Jadi tetap ini yang paling besar. Ya, dengan cara menyelidiki turunan keduanya. Oke ya, untuk memastikan. Tapi kalau tidak usah selidiki ya, keempat-empatnya ini dimasukkan langsung sini, yang paling besar itulah yang nilai maksimum mutlak, yang paling kecil itulah nilai minimum mutlaknya. Oh ya, jadi di sini ya, ini 0 ini dengan 196, berarti sorry, ini hapus ya, minimumnya adalah, minimum mutlaknya adalah 196. Kalau minimum relatifnya yang ini berarti. Nah itu, demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke video berikutnya.